Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Q&A. Kita ngobrol dan bertanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bersama Bapak Muhammad Habibullah Mahmud. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sekian hari nggak bertemu, bisa lanjut ngobrol lagi. Oke. Di tengah kesibukan sedang jadi pembimbing risalah, Pak. Iya. Risalah itu kalau di umum itu kayak skripsi gitu. Kebetulan saya juga sedang menggarap risalah. Doakan moga-moga lancar. Saya juga bikin risalah ini, Pak. Bikin risalah. Bikin risalah, Pak. Di Marhalah Thaniyah juga saya kemarin baru store judul dan alhamdulillah juga diterima ya. Sama nanti juga diterima lah. Siap, oke. Langsung saja bisa dimulai, Pak, nggih? Ya, siap. Oke, kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, pertanyaan pertama dari @d.ahya. Min, menawi gamis klengser niku najis mboten nek dipakai salat sah napa mboten? Gamis klengser itu najis apa tidak? Terus kalau dipakai salat itu sah atau harus diganti? Gamis klengser, Pak. Oke. Yang sampai kaki. Sampai ke bawah itu ya. Sampai bawah. Menjulur ke bawah. Nah, ini bisa menggantikan mukena apa enggak, Pak? Ya, jadi sebenarnya kan gini. Dalam masyarakat kita itu kan batas aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu kan yang biasa terlaku ya, yang mayoritas terlaku. Nah, itu kan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i ada dan juga dalam mazhab Hanafiyah juga ada. Nah, itu di fikih perempuan itu yang kemarin itu ada. Bukunya Bapak ini. Ya, itu di fikih perempuan dibahas utuh ini ya. Mungkin yang minat mau beli bukunya bisa hubungi di kontak di bawah ini ya. Ini sambil agak dikit promosi gitu. Ya. Jadi kan kalau aurat perempuan itu ya seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan ya, maka kan harus menutupi sampai bawah kaki itu kan harus ditutupi semua itu. Nah, maka itu harus menutupi kaki itu harus. Dan selain itu juga ada anjuran untuk menjulurkan pakaian sampai lebih bawah daripada kaki, lebih memanjang ke bawah itu sempurna. Biar sempurna, lebih menutupi gitu. Itu ada anjuran. Nah, terus kemudian kalau ditutupi ke bawah sampai melebihi kaki, kemudian istilahnya itu kalau di tempat saya klengser gitu ya. Apa ya? Ya melebihi batas kaki itu sehingga kayak terseret gitu ya. Itu bagaimana? Itu apakah najis atau suci sehingga nanti kalau dibuat sholat itu sah atau harus ganti pakaian itu ya? Itu tuh sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu pakaian itu tidak dihukumi najis selama tidak jelas-jelas ada najisnya atau terkena najis. Maka selama kok tidak jelas terkena najis atau tidak jelas ada najisnya, maka suci. Meskipun kayak kena tanah gitu. Nah, kena tanah itu nggak masalah, tetap suci. Itu hukum asalnya ya seperti itu konsepnya. Nah, maka kalau diterapkan dalam itu tadi ya, gamis klengser itu ya, itu juga tidak dihukumi najis. Selama tidak jelas-jelas ada najisnya atau tidak jelas terkena najis itu ya tetap suci. Tetap suci. Jadi kalau dipakai sholat ya, semisal seperti mukena itulah katakanlah ya, seperti mukena ya, maka nggak masalah. Nggak masalah. Itu kalau bajunya itu sama seperti mukena. Tapi kalau nggak sama seperti mukena ya sudah tahu sendiri lah, mungkin ya harus ganti mukena gitu. Karena dalam rangka menutupi itu aurat dalam sholat. Berarti kalau gamis klengser yang seperti mukena itu harus ya semuanya itu seperti menutupi itu ya? Menutupi semua badan ya, selain telapak tangan. Itu kan biasanya kalau mukena itu kan
ada penutupnya ya di sini. Penutupnya di sini. Nah kalau bajunya seperti itu ya dipakai sholat nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan baju ya nggak seperti Cuma itu. Sampai sini. Pergelangan gitu saja. Maka itu bajunya seperti itu nggak bisa dibuat sholat. Tapi dari segi suci tidaknya, ya selama tidak jelas-jelas ada najisnya atau tidak habis terkena najis, ya nggak masalah, itu tetap suci. Itu ada ibarat, ada referensi lah dalam kitab itu yang mengatakan pakaian yang terkena menjulur ke bawah itu yang terkena tanah atau terkena kotoran-kotoran yang bukan najis ya, semisal ya kena percikan air, terkena apa, semisal habis hujan kemudian ada genangan air yang apa istilahnya itu, yang nyiprat itu apa bahasa Indonesianya itu ya? Nyiprat itu ya, ya sudah. Yang nyiprat itu karena percikan air hujan itu tetap dihukumi suci. Okay. Jadi ya selama nggak ada najisnya atau nggak jelas-jelas terkena najis maka ya tetap suci. Gitu. Tapi berbeda lagi ketika tadi itu habis kena kotoran ayam lah semisal, setelah itu lewati kotoran ayam terus kena atau kena kotoran cicak itu ya maka najis. Jelas najisnya. Untuk gamis cleanser ya seperti itu. Ya jadi tetap nggak najis kalau nggak benar-benar terkena najis dan tidak bisa menggantikan mukena kecuali memang menutupi seluruh bagian badan kecuali telapak tangan yang sini nih sama muka. Ada tambahan lagi Pak? Oke, cukup untuk pertanyaan itu. Oke, cukup untuk pertanyaan ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari @mufa08. Hukum membehel gigi gimana Kang? Nah, ini membehel gigi Pak. Oke. Behel gigi. Mungkin pernah ada tren itu kan? Ya. Behel gigi itu. Bahkan adik saya sendiri pun juga pakai bel karena memang giginya ya kurang. Giginya yang agak gimana gitu ya. Sakit giginya kemarin itu ada yang sakit terus akhirnya dibehel gitu. Nah itu gimana Pak? Hukumnya gimana Pak? Ya. Terkait behel gigi ya. Itu kan behel gigi itu erat kaitannya dengan merubah ciptaan Tuhan itu ya, katanya merubah ciptaan Tuhan itu. Nggak boleh seperti orang yang apa itu dalam kitab-kitab itu orang operasi plastik. Operasi plastik. Ya kalau untuk kasus saat ini operasi plastik itu nggak boleh. Kalau di dalam kitab itu ya biasanya nyambung rambut dan lain sebagainya itu. Nah itu kalau behel gigi itu apakah sama dengan merubah ciptaan Tuhan atau bagaimana? Itu kalau dalam kitab Asnal Matolib itu disebutkan bahwa hukum mempererat gigi dengan sebuah apa ya bahasanya itu, apakah ya semacam kawat atau semacam tali gitulah pokoknya. Kalau di zaman dulu apa nggak tahu saya. Itu nggak boleh pada saudara, haram. Karena itu sama tadi merubah ciptaan Tuhan. Tapi ya itu nggak haram mutlak. Boleh ketika ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Semisal untuk pengobatan. Ya seperti orang kan kadang itu giginya sakit. Ada yang apalah, ada yang bengkak atau ada yang bengkong atau gimana sih kata pokok. Teman saya itu pernah ada apa namanya gigi bam itu tumbuh nggak sesuai akhirnya sakit. Sakit gitu Pak. Ya itu, nah karena motif seperti itu boleh. Boleh berarti. Karena motif kesehatan itu boleh. Boleh menggunakan behel. Kalau bahasanya itu wasyrul asnan gitu dalam kitabnya. Wasyrul asnan itu boleh kalau ada tujuan kesehatan. Terus dicontohkan lagi itu dalam kitab karena unsur meratakan gigi yang tumbuh tidak rata itu kan kadang ada ya. Gigi yang double atau tumbuhnya itu bengkong-bengkong itu kan. Itu diratakan menggunakan behel itu boleh. Boleh. Jadi yang awalnya itu haram, terus kemudian ada motif-motif seperti itu boleh.
Jadi yang membehel gigi itu disesuaikan dengan motifnya. Kalau ada unsur kesehatan ya, seperti meratakan gigi yang tumbuh tidak rata atau ada gigi yang sakit karena posisinya tidak pada tempatnya, tidak pas gitu, maka boleh membahel gigi itu boleh. Ya, seperti adik saya itu dulu itu sebelum dipasang behel itu giginya ada yang sakit itu, nggak tahu karena apa, pokok sakit terus diperiksakan ke dokter itu katanya ini posisinya nggak sesuai terus bisa bisa diatasi dengan pakai behel. Nah, akhirnya dipakai behel dan sampai sekarang pun ya nyatanya ya nggak masalah, nggak ada sakitnya lagi. Nah itu kalau untuk unsur kesehatan itu boleh. Tapi gimana? Tapi kalau hanya untuk hiasan tuh gimana Pak? Tapi kalau hanya untuk sekedar hiasan ya, atau bahkan sekedar tren gitu ya, karena kan dulu itu pernah ada tren pasang behel itu nggak boleh. Nggak boleh ya karena itu masuk kategori tadi merubah ciptaan Tuhan ya. Itu kan sudah baik, sebenarnya nggak perlu ada yang dirubah. Sudah pas dan sudah baik sesuai dengan fungsinya dan sesuai pada posisinya, tapi kok dirubah. Nah itu kan namanya merubah ciptaan Tuhan tanpa ada maksud tertentu. Tren itu apa? Kita nggak usah selalu ikut tren, nggak masalah ini. Nah maka itu nggak boleh kalau hanya sekedar ikut tren atau karena hanya sekedar biar kelihatan bagus, kelihatan cantik itu nggak boleh. Yang boleh itu ya karena motif kesehatan itu tadi boleh. Gitu. Sebenarnya behel itu ya kalau ada motif kesehatan itu sudah nggak masuk kategori taghyirul kholqi atau merubah ciptaan Tuhan itu enggak. Tapi itu sama dengan ya memotong kuku, memotong kumis, ya menghilangkan anggota-anggota tubuh yang mengganggu kesehatan gitu. Jadi sudah nggak masuk kategori taghyirul kholqi. Tapi kalau nggak ada motif itu ya hanya untuk sekedar tren atau kecantikan itu masuk kategori taghyirul kholqi gitu. Nah, seperti itu mungkin. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang ada motif kesehatan atau motif-motif yang dibenarkan syariat itu boleh. Tapi kalau hanya untuk gaya atau tren itu enggak diperbolehkan. Karena termasuk taghyirul kholqi atau merubah ciptaan Tuhan. Mungkin bisa cukup Pak? Cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini berarti. Dari @Rofiatul Mutmainah. Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik ini Pak. Hukum mencintai sebelum halal. Nah, ini Pak. Ini banyak dialami, terutama ya anak-anak muda ini Pak. Mungkin Bapak pernah mengalami. Ini sebenarnya saya untuk menjawab pertanyaan ini tuh agak gimana gitu. Karena saya mengatakan seperti yang ditanyakan itu ya, hukum mencintai sebelum halal itu saya agak gimana ya? Mencintai, saya agak rasanya nggak enak itu, mengatakan gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa karena ada tujuan ini ya menjawab pertanyaan ini. Hukum mencintai sebelum halal itu realistis banget ya. Bahkan kaula muda itu khususnya banyak. Itu saya sebelum jelaskan detail itu ingin membacakan pernyataan dari salah seorang Grand Syekh Al-Azhar waktu itu, Syekh Ali Jum'ah itu pernah ditanya gini. Sebentar saya lihat dulu. Beliau itu pernah ditanya gini. Ma hukmul hub bima'na hubbi syab lil fatati idza kana al hubbu tahiran afifan walaysa gharaduhu fi'lal haram. Apa hukum? Nah, ini loh saya mau ngomong itu gimana? Hukum mencintai. Apa hukum mencintai ya? Harus dibantu oleh rekan kami ini ya. Apa hukum mencintai? Dalam artian seorang pemuda yang mencintai perempuan ya, dengan rasa cinta yang suci, bukan karena untuk melakukan keharaman, bukan. Apa hukumnya? Syekh Ali Jum'ah menjawab, ditanya seperti itu, Syekh Ali Jum'ah menjawab, al-jawab man ubtuliya bi syai'in min zalik falyaktumhu illam yastati azzawaja biman yuhib.
orang yang sedang diuji dengan cobaan seperti itu hendaknya dia simpan dalam rasa seperti itu. Perasaan cinta itu harusnya disimpan apabila tidak mampu untuk menikahinya. Nanti kalau tidak mampu menikahi ya simpan saja rasa itu. Nggak usah diungkapkan, nggak usah. Karena kalau diungkapkan itu potensinya wah itu negatif, lebih banyak ke negatifnya itu. Jadi nggak usah. Ini berat ini Pak. Nah itu berat sekali. Berat sekali Pak. Tapi ya karena beratnya itu ya, beratnya cobaan tersebut itu beliau menyampaikan hadis ini. Kenapa kok harus disimpan dalam-dalam? Okay? Apabila tidak bisa menikahinya. 5 waroda fil hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asyiqa fakatama wa affa famata fahuwa syahidun. Nah ini barang siapa mencintai kemudian dia memendam rasa tersebut sampai mati maka dia syahid. Tapi syaratnya ini yang sulit. Affa, perasaannya itu suci. Sedangkan realita saat ini bagaimana ketika ada orang mencintai ini? Wah ini berarti kabar gembira ini bagi jomblo-jomblo yang memendam. Ya, tapi syaratnya enggak usah diungkapkan. Enggak usah diungkapkan. Enggak usah diungkapkan. Boleh. Nah itu berat, tapi janjinya itu syahid. Besar, syahid itu. Itu yang diungkapkan hari Jumat. Jadi ya, tapi ini belum menjawab pertanyaannya. Ya, kan belum. Pertanyaannya hukum mencintai sebelum halal. Nah itu gimana Pak? Nah jadi gini, pada dasarnya itu kan perasaan seseorang itu punya 3 siklus ini. Sesuai yang diungkapkan oleh Syekh Mutawali Asy'arawi dalam kitabnya Tafsir Asy'arawi itu, setiap perasaan seseorang itu ada 3 siklus, ada 3 tahapan. Apa aja Pak? Ya, yang pertama itu istilahnya dalam kitab itu idrok. Nah, jadi idrok itu bisa diungkapkan ya dengan pertemuan gitulah, pertemuan. Nah, yang kedua itu wujdan. Wujdan itu ranah hati, jadi timbul perasaan dalam hati. Oh, mulai timbul perasaan. Mulai timbul perasaan itu wujdan namanya. Dan kemudian nuzu'. Nuzu itu apa? Nuzu itu tindakan. Setelah ada rasa dalam hati itu kemudian muncul tindakan. Oh, muncul eksekusi. Muncul eksekusi ya gitu. Beliau itu mengibaratkan gini. Ketika ada seseorang berjalan di taman kemudian mendapati sebuah bunga mawar. Mendapati sebuah bunga mawar, menemukan bunga mawar, melihat bunga mawar. Nah, ketika dia itu melihat bunga mawar, maka itu masuk kategori idrok. Nah, penemuan atau pandangan pertama gitu. Nah, pandangan pertama. Dia melihat bunga mawar itu namanya idrok. Kemudian ketika setelah dia melihat bunga mawar itu maka nanti akan timbul rasa dalam hati. Oh, orang tersebut suka bunga mawar ini kok indah. Nah, mulai timbul rasa suka itu namanya wujdan atau ya rasa, timbulnya rasa itu. Nah, kemudian ketika sudah timbul rasa, itu akan masuk tahapan yang ketiga, yakni nuzu' atau tindakan eksekusi. Ketika orang suka, orang itu ingin memetik, menyimpannya, gitu. Ingin memetik dan kemudian menyimpan bunga mawar untuk dirinya sendiri. Nah, itu namanya step yang ketiga itu adalah nuzu', tindakan atau eksekusi. Nah, syariat ini menghukumi yang mana? Nah, ini yang menjadi poin ya. Syariat itu pada dasarnya menghukumi dari bukan dari yang pertama enggak dari awal. Kamu ingin melihat apa saja bebas pada dasarnya gitu. Ingin mencintai apa saja bebas. Kamu ingin suka bunga mawar itu bebas, enggak apa-apa. Tapi kalau yang ketiga ini, ketika kamu ingin memetik bunga mawar itu, tindakan itu muncul tindakan. Lah, baru syariat itu menghakimi. Syariat itu menghukumi lah, bukan menghakimi ya. Kalau menghakimi kan konotasinya berat ya. Tapi kalau syariat itu menghukumi. Kalau kau berjalan di bunga mawar di taman kemudian menemukan bunga mawar, kau ingin memetik, syariat bilang la, hiya laisat laka. Jangan. Itu bukan milikmu. Kalau ingin bunga mawar ya tanam sendiri di rumah atau minta izin kepada yang punya. Itu pada dasarnya seperti itu. Syariat menghukumi tindakannya terkait apa yang dilihat terkait perasaan enggak.
Tapi kalau terkait hubungan laki-laki dan perempuan, hubungan lawan jenis, lah ini yang berat. Syariat itu menghukumi dari awal. Menghukumi dari awal. Makanya kan kita harus selektif dalam melihat suatu hal itu. Dalam syariat kan diatur, nggak boleh memandang sembarang orang. Ada ketentuan mahram itu juga kan ya. Itu sudah diatur oleh syariat. Karena apa? Karena ketika seorang memandang suatu hal yang indah, itu pasti secara manusiawi akan timbul rasa dalam hati. Ya. Berarti seperti pepatah yang biasanya bertebaran dari mata turun ke hati. Itu syariat juga seperti itu. Karena kita nggak bisa mengendalikan rasa. Ya. Jadi itu sudah manusiawi lah. Tabiat seseorang itu ketika melihat sesuatu yang indah itu dia pasti akan menyukainya. Nah, maka syariat ini mengatur dari awal bagaimana hubungan laki-laki perempuan. Nah, terkait perasaan itu ya, perasaan itu kan seperti yang sampaikan tadi, nggak bisa nggak bisa kita hindari lah. Seperti dalam kitab itu, saya agak lupa ya. Dalam kitab Bujairami al-Khatib itu diungkapkan al-mail al-qalbi lakhtiyar oleh syakhsi fihi. Perasaan cinta dalam hati itu tidak masuk ranah ikhtiar seseorang. Jadi seorang nggak bisa mengatur saya punya rasa pada siapa nggak bisa diatur. Nah, maka syariat itu tidak menghukumi perasaan tersebut. Tapi yang dihukumi syariat adalah tindakan dia. Bagaimana dia mengatur perasaan tersebut? Bagaimana dia menyikapi perasaan tersebut? Karena cinta itu atau perasaan dalam hati ya, itu nggak ranah ikhtiar, itu bukan ranah ikhtiar seseorang. Maka yang dihukumi adalah tindakannya. Ketika seorang punya perasaan terhadap orang lain ya, itu bagaimana dia menyikapinya? Apakah terhadap keharaman atau kebaikan? Kalau ini dilampiaskan kepada keharaman ya, maka jelas nggak boleh. Misal, nggak usah dicontohkan lah, nggak mau mencontohkan saya. Terus kalau dia menyampaikannya, disalurkan ke perkara kebaikan, misal kemudian dinikahi itu, maka itu boleh, dan itu nggak masalah. Nah, timbul pertanyaan itu, semisal nggak bisa dinikahi itu bagaimana? Nah, ketika ada rasa terhadap orang yang nggak bisa dinikahi, yaitu sebisa mungkin itu dipendam. Sebisa mungkin itu dipendam. Yang akhirnya nanti syahid. Nah, itu syahid gitu. Berarti syahid. Lah tapi kalau yang itu malah dipupuk terus, punya rasa pada orang terus nggak bisa dinikahi kok dipupuk terus. Dipupuk ya bisa dengan kalau orang-orang saat ini kan ya biasa ya misal dicet terus atau dilihati terus. Dilihat fotonya terus, nah itu secara otomatis akan timbul perasaan tersebut. Nah itu hendaknya jangan dilakukan seperti itu. Berarti meskipun hukumnya itu hukum perasaannya ya, perasaannya itu tidak dihukumi, tapi yang dihukumi adalah tindakannya. Nanti tindakannya jangan. Makanya Syekh Ali Jum'ah itu tadi ya mengatakan kalau bisa dinikahi ya ungkapan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya jangan diungkapkan. Kalau diungkap nggak bisa dinikahi kok diungkapkan itu kan dampaknya ya tahu sendiri lah, bisa kita bayangkan bagaimana. Nah, maka hukum mencintai sebelum halal ya ini disimpulkan saja ini. Hukum mencintai sebelum halal ya itu tidak masalah sebenarnya. Yang bermasalah adalah perilakunya. Kalau mencintai sebelum halal, dia punya rasa sebelum halal, dia bagaimana menyikapinya? Kalau dia sikapi dengan biasa-biasa saja, ya nggak masalah. Tapi rata-rata orang saat ini itu ketika sudah punya perasaan kan, biasanya itu malah dipupuk terus, di stalking terus dan lain sebagainya itu dikejar terus gitu. Nah, dikejar terus itu nggak baik. Karena ya meskipun perasaan itu bukan ranah ikhtiar seseorang ya, bukan opsional. Tapi kalau seseorang itu sudah mengupayakan ya, seseorang sudah mengupayakan itu pasti akan timbul sendiri rasa itu. Dan yang masuk rasio seseorang ya upayanya itu antara dia memupuk atau membiarkan, itu kan masuk rasio. Lah kalau dipupuk terus ya pasti akan dengan sendirinya pasti akan timbul. Seperti orang yang mabuk itu, Ibnu Qayyim itu
mengibaratkan perasaan cinta itu seperti Orang mabuk. Nah, jadi orang mabuk itu kan bukan ranah ikhtiar ya, sudah nggak masuk ikhtiar. Orang itu akan bisa mabuk ya, mabuk atau tidak itu kan nggak bisa menentukan. Tapi kalau dia itu minum khamr atau tidak ya, minum minuman keras atau tidak itu kan bisa menentukan. Jadi ketika orang itu sudah minum khamr yang tadi awalnya itu bisa ditentukan, kok telah minum khamr maka mabuk itu pasti datang dengan sendirinya, tidak bisa dihindarkan. Nah, perasaan cinta itu juga seperti itu. Kalau dipupuk terus ya pasti dia akan tumbuh. Tapi kalau perasaan tersebut dibiarkan, dipendam dalam-dalam, lama kelamaan akan hilang. Meskipun ya berat lah nyatanya ya, tapi itu dipendam saja dalam-dalam. Nah, karena dampak dari perasaan tersebut itu besar sekali kan. Sesuai dengan pepatah itu, fasyaribul khamri yasuba'da sakratihi wa syaribul hubbi tulal umri sakrono. Itu artinya apa? Artinya itu pemabuk itu akan sembuh setelah dia itu mabuk. Tapi kalau orang yang punya perasaan cinta itu sepanjang hidupnya dia akan selalu dalam keadaan mabuk, dimabuk cinta maksudnya. Dan makanya ketika ada perasaan itu ya sebisa mungkin kita mengaturnya. Kalau tidak bisa dinikahi ya pendam saja dalam-dalam. Ya meskipun berat tapi seiring dengan berjalannya waktu itu kan akan hilang dengan sendirinya. Yang penting jangan dipupuk ya. Nah, yang penting jangan dipupuk. Yang penting jangan dipupuk. Karena kalau dipupuk itu dampaknya banyak ke negatif, dan kalau dipendam meskipun berat nanti janjinya itu ada, janji Nabi adalah mati syahid. Nah, seperti itu. Jadi hukum mencintai sebelum halal ya tidak dihukumi. Yang dihukumi adalah perilakunya. Nah, kalau perilakunya ini mengarahkan pada keharaman ya maka itu haram. Tapi kalau mengarahkan pada kebaikan ya itu baik juga. Nah, seperti itu. Mungkin cukup jelas nggih teman-teman. Sudah disimpulkan oleh beliau. Cukup Pak mungkin? Ya, cukup. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir kita untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Mungkin ada tambahan Pak? Oh ya, ada yang lupa ya. Itu tadi kan kalau dipupuk itu akan tumbuh ya. Itu sesuai dengan makalah dalam kitab Jerome Khotib itu disebutkan al-isaah taqta'u uruqal mahabbah. Jadi membiarkan perasaan itu ya akan menghilangkan cinta itu dalam hati. Ya, kalau dibiarkan itu ya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau dipupuk ya itu akan menumbuhkan perasaan tersebut semakin besar. Maka kalau punya perasaan ya dipendam sebisa mungkin. Cukup? Nah, cukup. Oke, cukup untuk kesempatan kali ini. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin bisa ditunggu episode selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video yang insya Allah bermanfaat. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Syifa Aminullah. Beliau saya Muhammad Habibullah Mahmud. Mohon pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.